Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti kalau duit itu kumpul, sebelum beli ornamen nih, belikan baterai nih agak 2 biji. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dibau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membawa mushaf Al-Quran bisa dibuka surat Al-Ma'idah ayat 90. Saya yakin dan percaya tak ada yang bawa Quran karena semua sudah hafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah Ta'ala dalam ayat ini hanya orang yang percaya saja. Percaya bahwa dia akan mati, percaya bahwa setelah mati itu nanti dia akan hidup lagi, percaya bahwa segala perbuatannya nanti akan dihisab, percaya bahwa akan dihitung, akan ditanya di hadapan Allah, percaya bahwa ada surga, percaya bahwa ada neraka, percaya bahwa ada malaikat kiraman katibin, percaya bahwa dia akan disiksa kalau buat dosa, percaya kalau dia akan dapat surga kalau berbuat pahala, percaya dia bahwa Allah akan membalas segala perbuatan dia walaupun sebesar biji sawi. Jamaah yang hadir malam ini percaya apa tak percaya? Alhamdulillah, terserah, tak percaya tak apa-apa. Yang percaya mati, yang tak percaya mati juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati, tapi dia tidak sama macam kambing mati, tak sama macam ayam mati, tak sama macam anjing mati. Binatang kalau sudah mati selesai, tamat riwayatnya. Kalau kita tengok ada kambing sakratul maut disembelih, itulah sakit yang terakhir. Siapa yang dipanggil apa kau? Hah? Apa masalahnya Pak? Apa masalahnya? Hah? Apa? Jangan siaran langsung. Jangan siaran langsung, jangan main streaming. Tonton aja lah. Dongeng elok-elok. Semua ndak jadi kameramen, semua ndak jadi TV One. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Orang yang percaya itu disebut mukmin. Kalau perempuan mukminah maka disebut muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Innamal khamru. Yang pertama khamar. Khamar, kain yang menutup rambut ibu namanya khimar. Apa namanya? Khimar. Pakai kha. Khimar. Kalau pakai ha koci, himar. Himar artinya keledai. Keledai lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda, namanya keledai. Adapun yang dikunyah-kunyah itu kedelai. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Khamar itu asal katanya khimar. Khimar artinya kain yang menutup rambut ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan pakai telekung, pakai jilbab. Itu di dalam itu ada kain menutup rambutnya. Maka kain menutup rambutnya itu bahasa Arabnya khimar. Kalau kain menutup rambut namanya khimar. Kalau khamar
Apa hubungan khamar dengan khimar? Kalau khimar menutup kepala, kalau khamar menutup isi kepala. Orang kalau sudah minum khamar, tertutup otaknya, tertutup isi kepalanya, tertutup akalnya, tak bisa dibedakannya mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana tetangga, mana anak orang, mana bini orang, mana bini dia. Namanya khamar. Orang duri menyebutnya apa khamar nih? Tua. Terserahlah, enggak tua, enggak kamput. Khamar itu asalnya anggur. Anggur tuh di Mesir murah pak, murah bu. Musim panas, anggur itu 1 kilo cuma 2 pon. Zaman saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun saya di Mesir. Musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, banjir anggur. Anggur tuh sekilo cuma 2 pon. 1 pon 2000 perak. Berarti sekilo anggur berapa perak? 4.000 perak anggur sekilo. 4.000 perak anggur sekilo. Balik saya ke Pekanbaru, pergi saya ke supermarket, saya tengok 70.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tengok anggur 70.000. 4.000 perak harga anggur sekilo. Kalau sudah banjir, anggur-anggur busuk, anggur-anggur berulat, anggur-anggur hitam, maka anggur ini di Jazirah Arab sejak zaman jahiliyah memang banjir. Akhirnya anggur itu dipijak-pijak, anggur itu diinjak ramai-ramai. Yang menginjak itu kaki yang elok, kaki yang busuk, kaki bekurap ikut menginjak. Lalu kemudian anggur tadi disaring pakai kain. Setelah disaring pakai kain, dimasukkan ke botol. Setelah dimasukkan ke botol, seminggu berbuih dia melalui proses namanya fermentasi. Lalu disitulah otomatis keluar satu zat yang disebut dengan alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari, aluminium bukan bahasa Arab. Alkokat bukan bahasa Arab. Alkohol itu tercipta dengan sendirinya. Siapa yang mau buat alkohol, besok pagi beli anggur sekilo, habis itu di blender. Setelah blender masukkan ke botol, simpan selama seminggu, berbuih dia, maka dia sudah berubah menjadi khamar. Kalau diminum hukumnya haram. Kalau kena kepada pakaian, ikhtilaf ulama. Nanti kita bahas. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, asalnya khamar itu adalah cairan anggur. Bagaimana kalau yang bukan dari cairan anggur? Contohnya apa? Cairan nira. Ada nira di duri. Cairan nira dipotong pangkal kolang-kaling. Kolang-kaling kan? Potong pangkalnya kolang-kaling atau apa? Hah? Terserahlah apa, pokoknya bertangkai. Dipotong, habis itu menetes, ditampung pakai buluh, pakai bambu, manis. Tapi kalau dia dibiarkan bermalam, dikasih ragi, berbuih, melewati proses fermentasi, maka dia berubah menjadi ada zat alkoholnya. Maka kalau ada orang minum nira yang sudah fermentasi berbuih, ada alkoholnya, berubah dia menjadi tua. Apa hukum tua? Nanti kalau ada orang menantang, apa hukum tua? Haram. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal tua. Mana ada? Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Yang ada dalam Quran itu khamar. Adapun tua tak ada. Maka dasar pengharaman tua, sabu-sabu, putau, entah apa lagi merek banyak, semua heroin, narkoba, semua yang menghilangkan akal ini dalilnya adalah qiyas. 4 yang disepakati ulama: Quran, hadis, ijma, qiyas. Tentang masalah sabu-sabu, narkoba, heroin,
Ganja, tua, apakah ada dalam Quran? Tak ada. Apakah ada dalam hadis Nabi? Tak ada. Apakah ada dalam ijma? Sebagiannya ada. Tapi yang tak ada pokoknya di Arab, maka dasar pengharamannya adalah qiyas. Berapa dasar mengharamkan dalam Islam nih Pak Ustadz? 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Keluar ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita kembali kepada Quran, marilah kita kembali kepada sunnah, betul, tak salah. Tapi tidak semua disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar tak disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar dasar pengambilannya adalah qiyas. Qiyas itu apa Pak Ustadz? Analogi. Analogi itu apa Pak Ustadz? Ya qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya tua, heroin, narkoba, ganja, dan saudara-saudaranya. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya, itu disebut dengan qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, yang belum ada hukumnya tua, ganja, heroin, morfin, narkoba, sabu-sabu, belum ada hukumnya, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bagaimana menetapkan hukumnya? Dicari yang sama dengan menengok titik kesamaannya. Khamar menghilangkan akal, sabu-sabu menghilangkan akal. Khamar menghilangkan akal. Apa tuh yang pil kecil yang buat orang bergoyang-goyang? Hah? Inek, banyak juga yang ingat ternyata. Inek sama ekstasi. Maka apapun nanti semakin canggih ilmu pengetahuan medis kedokteran, dikeluarkan yang bisa menghilangkan akal pikiran, maka hukumnya sama dengan hukum khamar. Dasar pengambilan ini namanya, memang sedap ceramah di Duri. Orangnya cerdas-cerdas. Sikit aja awak bercakap dia paham. Coba tempat lain 3 kali awak bercakap apa gitu. Entah gara-gara banyak makan kolak,